Selamat sore, kenalkan nama saya Regil Rotin Sulu dengan NIM 18704089, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang hubungan antara perilaku kesehatan dengan kejadian penyakit hipertensi. Ya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana adanya hubungan antara frekuensi pola hidup sehat dengan kejadian hipertensi. Yang kedua, apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Tinombala. Pengertian hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Secara umum, tekanan darah tinggi ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 80 mmHg. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan. Yang pertama, usia lebih dari 60 tahun disebabkan selera makan seseorang berkurang, kemampuan mencerna makanan juga berkurang. Yang kedua, pendidikan yang merendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pola makan sehat. Yang ketiga, pekerjaan dapat berpengaruh pada pola makan seseorang. Hal ini dikarenakan jika seseorang tidak bekerja, maka semakin kurang informasi kesehatan yang didapat. Pola makan mencegah penyakit hipertensi adalah atherosclerosis. Kondisi ini disebabkan konsumsi lemak berlebih. Oleh karena untuk mencegah timbulnya hipertensi adalah mengurangi konsumsi lemak yang berlebihan selain pemberian obat-obatan bila mana diperlukan. Ya, baiklah. Gejala-gejala hipertensi. Yang pertama, mual. Yang kedua, muntah. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mimisan. Yang kelima, sesak nafas. Yang keenam, nyeri dada. Yang ketujuh, gangguan penglihatan. Yang ke-8, telinga berdening. Yang ke-9, gangguan irama jantung. Faktor risiko berat badan berlebihan. Yang keempat, kurang olahraga. Yang kelima, kurangi asupan garam. Yang faktor-faktor yang tidak bisa diubah. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, faktor genetik. Pencegahan dan konsumsi garam fisik teratur. Yang keempat, dengan gizi seimbang. Yang keenam, menghindari minuman alkohol. Tujuan penelitian adalah yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui adanya hubungan. B. Tujuan frekuensi pola hidup sehat dengan kejadian hipertensi. Yang kedua, dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat kejadian hipertensi. Ya, kita masuk dalam metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross-seksional. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data observasi pada pasien hipertensi di Puskesmas Tinombala Bitung. Penelitian ini menggambarkan kejadian hipertensi pada subjek yang mempunyai hubungan pola hidup sehat antara perilaku kesehatan dengan kejadian hipertensi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Tinombala, Kecamatan Ertambaga, Kota Bitung. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei. Sampel merupakan bagian yang diambil dari keseluruhan objek
yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah data observasi pasien hipertensi di Puskesmas Tinombala yang menggunakan obat antihipertensi. Teknik mengambil sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Sampel dalam penelitian ini sebesar 140 orang. Hasil penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan antara frekuensi pola hidup sehat dengan kejadian hipertensi, disebabkan karena yang terukur adalah frekuensi penggunaannya saja. Ini merupakan kelemahan dalam penelitian ini. Penelitian ini disadari bahwa untuk lebih tepat jika dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah Rical 20 PC. Ya, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pertama, ada hubungan yang bermakna antara gaya hidup dalam bentuk konsumsi makanan dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tinombala, Kecamatan Ertembaga, Kota Bitung. Yang kedua, ada hubungan yang bermakna antara gaya hidup dalam bentuk kemampuan mengatur stres dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tinombala, Kecamatan Ertembaga, Kota Bitung. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan yang bermakna antara gaya hidup dalam bentuk kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi di wilayah di Puskesmas Tinombala. Sekian dari video kami. Terima kasih. Jika ada yang bertanya atau memberikan saran dan masukan, dipersilakan. Untuk Regil, saya mau kasih saran presentasi ditambahkan grafik atau tabel hasil observasi. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Bung Lepso.